Halo semua, jadi hari ini kita lagi ada di kantor MaxHub dan lagi bertemu sama Bapak Giovanni dari MaxHub Indonesia. Di MaxHub sebagai apa Pak? Business Development Manager. Keren. Jadi hari ini kita lagi mau ngomongin tentang salah satu teknologi yang lumayan banget diminati sama orang-orang, yaitu Interactive Flat Panel atau IFPE. Nah, Pak Giovanni, biar lebih akrab aku panggil Om aja boleh gak? Iya, boleh deh. Jadi teman-teman, hari ini maksud tujuannya Evori datang ke sini itu kita mau tanya-tanya nih sama Om Giovanni selaku mungkin tokoh yang bisa dibilang expert ya dalam bidang IFP ini. Kira-kira kalau kita mau milih IFP itu harus memerhatikan apa aja? Ya, sebenarnya kalau untuk IFP sendiri ada beberapa kiat-kiat yang memang biasanya user suka miss dari sisi pemilihan produknya ya. Yang pertama tentunya kita melihat dari kualitas barang. Oke. Salah satunya untuk cara melihat dari sisi kualitas barang itu dari mana? Tentunya kita melihat ke arah brandnya dulu. Oke. Jadi dari sisi brand itu kita bisa melihat bagaimana keseriusan brand dari produk tersebut melakukan after sales, after marketnya seperti apa, terutama untuk market di Indonesia. Mungkin bisa ceknya dari sisi apakah brand tersebut sudah punya office perwakilan di Indonesia atau tidak, lalu dia juga sudah punya service center atau tidak di Indonesia. Mungkin secara garis besar bisa kita lihat seperti itu, dan itu yang menunjukkan bahwa brand tersebut memiliki keseriusan dari sisi distribusi atau marketing untuk produknya sendiri. Oke, berarti itu termasuk penting banget karena biasanya nggak semua brand yang mengeluarkan IFP itu punya service center di Indonesia gitu ya. Salah satunya seperti itu. Oke, berarti memang banyak kasus di mana orang beli, terus setelah itu mungkin amit-amit ada masalah, tapi tidak bisa menemukan service centernya. Iya, Ya, banyak oke. yang seperti Benar. Terus yang selanjutnya ada apa lagi nih Om? Tentunya selain dari sisi service center, yang bisa kita lihat juga bagaimana produk tersebut bekerja. Makanya biasanya di beberapa brand interactive flat panel atau IFP itu menyediakan demo unit yang bisa dilihat. Salah satunya mungkin kalau saya bicara sebagai perwakilan MaxHub Indonesia, kita punya showroom yang biasanya dari sisi user bisa datang dan melihat produk tersebut berjalan dan didemokan seperti apa. Jadi anytime user mau bikin janji gitu bisa ya Om datang ke sini? Bisa, kebetulan sampai office hour. Berarti anytime teman-teman kayak contohnya kita lagi bahas brandnya MaxHub ya di sini, itu boleh banget datang ke sini untuk lihat-lihat. Terus Om, lanjut ke aspek selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 sebenarnya berkaitan dari sisi showroom, yaitu adalah demo unit ya. Kalau dari sisi demo unit, kemudian dari sisi stok, itu berpengaruh juga sama mungkin kalau kita pengen melihat brand tersebut baik atau tidak, lebih ke arah spesifikasi dari sisi hardware-nya sendiri. Jadi spesifikasi hardware-nya sendiri itu kita harus lihat apakah pada saat nanti ke depannya memiliki future development atau tidak, seperti itu. Terkadang ada yang memang dia stagnan produknya itu developmentnya di situ-situ aja. Nah, sedangkan kalau memang barang itu tersebut bagus, tentunya dia akan selalu mengikuti perkembangan ke depannya. Makanya dari sisi hardware sendiri pun dia akan melihat future development yang diberikan seperti apa. Nah, itu bisa dilihat juga apakah brand tersebut punya, kalau bisa dibilang roadmap ya. Jadi roadmap untuk future-nya itu ada atau tidak. Nah, itu salah satu bisa dibilang mungkin itulah ya kiat-kiat melihat interactive flat panel itu yang bagus atau tidak dari sisi brandnya, seperti itu. Kalau dari MaxHub sendiri ada gak nih Om dari 3 poin itu? Jadi kalau dari MaxHub sih sebenarnya sudah mewakili semua ya, bahwa kami dari sisi brand MaxHub sendiri, kami sudah memiliki office di Indonesia, yaitu berada di Prudential Center Tower di Kota Casablanca. Lalu untuk showroomnya itu udah termasuk ya, office dan showroom. Jadi di sini kita sudah memiliki showroomnya juga untuk produk-produk yang kita berikan. Sama kalau kita bicara tadi ya future development dan roadmap, kebetulan memang produk kami ini selalu berkembang terus ya. Kami sudah ada di Indonesia sejak 2019 dan sampai sekarang bertahan dan bisa menjadi salah satu brand yang ternama juga untuk di Indonesia, terutama di brand produk interactive flat panel. Nah, disitulah future development yang kami selalu berikan, bagaimana produk tersebut berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang, sehingga kita sudah memiliki berbagai macam versi dari produk-produk yang mengikuti
tahun ke tahun untuk teknologinya seperti itu. Boleh gak sih Om kita lihat salah satunya? Boleh banget. Jadi kalau kita pengen lihat sih, sebenarnya di showroom ini ada salah satu produk terbaru dari Maxup, yaitu namanya Interactive Flat Panel Export V7 Series. Nah, itu produk terbaru yang baru launching kebetulan di 2025 tahun ini. Ayo kita ke sana aja kalau gitu. Mari. Sip. Oke, ngelanjutin pembicaraan sama Om Jo sebelumnya, kita udah ada di depan Export V7 Series. Nah, Om Jo, apa sih yang ngebedain emangnya ini? Jadi kalau untuk V7 series sendiri, dia merupakan produk AFP Maxup yang memang dikhususkan untuk corporate purpose, di mana kami memiliki jargon untuk AFP Maxup V7 series ini adalah all-in-one room solution. Mungkin kita langsung jelaskan sedikit ya dengan menggunakan whiteboard dari si V7 ini. Jadi mengapa kami menggunakan istilah all-in-one room solution? Karena kami mengedepankan 3 elemen dari ruangan yang memang tidak pernah terlepas. Pertama, yaitu elemen dari sisi visual, yang biasanya di ruang-ruangan rapat ataupun ruang kelas, training center, dan lain-lain, yaitu menggunakan proyektor atau menggunakan TV display pada umumnya. Lalu yang kedua itu adalah papan tulis. Dimana kita tahu ya, mungkin dari zaman dulu sampai sekarang, papan tulis itu tidak pernah terlepas di elemen, menjadi salah satu elemen untuk ruang rapat. Yang ketiga, nah ini mungkin elemen terbaru yang sekarang sudah menjadi sangat common, yaitu adalah elemen untuk VCon atau video conference. Nah, ketiga elemen ini yang biasanya dipisah oleh berbagai macam produk, langsung bisa dijadikan satu hanya dengan menggunakan produk dari V7 itu sendiri. Serius, ini udah all-in-one room solution? Iya, betul. Jadi dia dilengkapi dengan berbagai elemen yang dibutuhkan. Salah satunya visual, sudah pasti yang bisa dilihat dari teman-teman channel YouTube Euphoria. Iya. Jadi di sini bisa dilihat sudah bentuknya pastinya TV ya. Jadi dia sudah berbentuk visual juga. Untuk papan tulisnya yang kami gunakan itu adalah papan tulis digital juga. Yang saya anotasi di sini ini sudah menggunakan papan tulis digitalnya, dan untuk VCon-nya sendiri kebetulan dia sudah dilengkapi dengan built-in kamera plus mikrofon. Tapi berarti ini bagus banget ya Om, bener-bener literal all-in-one room solution. Itu bukan cuman kata-kata gimmick marketing doang, tapi memang secara fungsionalitas ini memang udah mencakup semuanya. Om Jo, sebelum kita lanjutin, duduk dulu deh. Aku nggak enak duduk sendiri. Makasih. Tahu aja lagi pegel kakinya. Dengar-dengar lagi nih Om, katanya si AFP ini, all-in-one room solution ini satu-satunya yang berbasis Windows di Indonesia. Iya, betul Bu Jovi. Jadi mungkin sedikit penjelasan mengenai AFP ya. AFP pada umumnya itu biasanya defaultnya adalah Android operating systemnya. Kalau mereka ingin punya Windows, mereka biasanya menambahkan dengan OPS Windows, sehingga itulah yang disebut sebagai AFP Dual Operating System. Namun untuk Maxup V7 ini bisa dibilang yang paling berbeda karena dia sudah hanya menggunakan single operating system, yaitu Windows. Yang biasanya pada AFP pada umumnya, karena dia berbasis Android, semua feature yang ada di dalamnya itu biasanya basisnya balik lagi di Android. Windows hanya sebagai tambahan. Namun untuk Maxup V7 sendiri, semua fitur yang diberikan itu akan berbasis semuanya ada di Windows, dan itu yang menjadi kelebihan dari sisi Maxup. Mungkin kalau kita bicara kelebihan yang paling pentingnya, salah satunya adalah security, karena tentunya dari sisi Windows security-nya lebih mumpuni dibandingkan dengan yang Android. Tapi dari sisi tampilannya ada perbedaan nggak sih Om? Nah, secara tampilan luarnya nih, ini kan nggak kelihatan nih di mana Windows-nya gitu. Mungkin bisa dikasih lihat nggak? Oh baik, mungkin saya izin berdiri ya Bu Jovi ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam home-nya sendiri, ini sebenarnya adalah tampilan user interface dari sisi Maxup UI-nya. Namun kalau untuk masuk ke dalam desktop mode-nya, cukup menekan tombol Windows di sini dan ini sudah masuk ke dalam desktop mode.
Kalau yang tadi itu sebenarnya UI-nya saja, namun tetap basisnya adalah Windows seperti itu. Ini Windows banget guys. Ini kayak tampilan layar PC laptop kalian. Ya betul, biasanya kami memberikan referensi untuk V7 sendiri adalah anggap saja seperti laptop touchscreen ukuran besar. Oke. Itu kalau yang di atas itu kameranya Om? Ya betul, itu kamera yang sudah integrated built-in dengan si MaxHub V7 sendiri. Mau lihat? Mau dong, ayo kita coba. Ya. Mungkin kalau sebagai tambahan informasi bahwa ini terlihatnya tertutup ya, Betul. karena memang di purpose-nya seperti itu. Jadi kalau tidak digunakan, dia memiliki electric cover yang akan langsung otomatis tertutup. Tapi ketika kita membuka aplikasi yang memang mengaktifkan kamera, salah satunya di sini, maka otomatis electric cover-nya akan terbuka dan ini adalah kamera yang dihasilkan oleh V7. Bagus banget. Nah, mungkin kalau pertanyaannya kenapa sih hasilnya bisa sebagus ini? Karena kebetulan di MaxHub V7 sendiri dia menggunakan 3 lensa kamera sekaligus. Dan sejauh ini sepengetahuan saya masih satu-satunya di dunia AFP yang menggunakan 3 lensa kamera. Dengan basis kameranya sendiri untuk masing-masing lensa 50 megapiksel. 50 megapiksel. Ya. Ini dari kualitas udah bagus banget sih Om Jo. Tapi aku penasaran nih, kan kamera-kamera zaman sekarang udah banyak ya fiturnya. Entah itu dia bisa ngikutin pembicara atau gimana. Kira-kira ada nggak fitur-fitur tersebut di kameranya si board ini? Nah, pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Nah, kebetulan untuk kameranya di MaxHub sendiri, kita sudah memiliki fitur tersebut. Dan bisa dibilang fiturnya memiliki 5 jenis feature untuk basis dari kameranya. Bisa lihat di sini. Yang pertama ada fitur untuk personalize preset. Jadi dia bisa melakukan preset position sampai dengan 9 titik preset. Jadi seperti treatmentnya menggunakan kamera PTZ pada umumnya. Oke. Lalu untuk kamera mode berikutnya itu ada auto framing. Ketika menggunakan auto framing, nah kebetulan yang ngerekam nih, terekam juga ya, nggak apa-apa. Nah itu dia akan memfokuskan kepada jumlah peserta yang ada. Jadi kalau misalnya saya keluar dari frame, nah ini otomatis dia akan berusaha mencari jumlah orang yang ada. Nanti dia akan fokus terhadap jumlah peserta yang saat ini hadir. Itu tadi kayaknya udah agak zoom in ya, mungkin karena Om Jo udah keluar dari frame kali ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk speaker tracking, nah mungkin saya akan masuk ke dalam modenya, di mana dia akan memfollow memfollow suara yang berbicara ya. Jadi dia akan follow juga ketika saya bergeser untuk pindah ke sini. Nah dia juga akan ikut bergeser. Jadi dia memfollow hanya untuk satu orang saja. Oke. Nah yang keempat, ini multiple speaker tracking. Biasanya ini yang paling menjadi favorit di customer-customer kami karena ternyata banyak banget yang akhirnya mematikan fitur speaker tracking di kamera-kamera yang pada umumnya menggunakan teknologi tersebut. Karena apa? Mereka kalau ngomong bersamaan itu akhirnya mesti ganti-gantian. Betul. Nah, sehingga kami memberikan tambahan di kameranya MaxHub sendiri yaitu multiple speaker tracking untuk memberikan 3 peserta sekaligus untuk tracking berbicara. Jadi saat ini misalnya saya saat berbicara fokus ke saya. Oke, coba aku Jovi, aku dari Evori, kita lagi ada. Wow. Nah ini sampai dengan 3 video sekaligus. Oke. Nah kebetulan Keren. karena kita yang berbicara 2 orang ya. Iya betul. Jadi harus sampai dengan 2 dulu. Namun kalau ingin fokus juga ke semua peserta, baik yang tidak berbicara maupun yang berbicara, tapi dia ingin fokus ke masing-masing wajah peserta yang ada, kita juga ada nih Bu Jovi, yaitu adalah intelligent focus. Dan dia bisa up to 8 video wajah sekaligus. 8 video profil wajah sekaligus. Oke. Yang tertangkap malah Mas videographer. Oke, yang kedua. Nah, Bu Jovi mungkin agak geser saya mungkin sedikit. agak halus ya, Mah. Agak geser sedikit ke dalam frame. Oke, ini aku udah geser ke dalam frame. Mungkin aku harus berdiri kali ya. Boleh, coba dulu. Coba. Oh, itu udah. Ya, dan ini langsung menangkap sensornya. Nah, ini karena kita cuma bertiga ya. Iya. Kalau ada 8, dia bisa 8. sampai dengan 8. Oke, enak melihatnya.
Tadi kita udah bahas operating system, base-nya apa, terus juga kamera, udah dilihat fiturnya ada apa aja, which keren banget. Yang terakhir, ada kamera, katanya bisa Vicon, berarti ada mikrofon juga nih Om. Ya, Nah, udah bagus belum sih ini mikrofonnya? Kebetulan untuk mikrofonnya Bu Jovi kita sudah menggunakan 16 array mikrofon. Bisa dibilang paling banyak lah di kelas AFP untuk sekarang ini ya. Untuk voice pickup range-nya sendiri itu kita sudah bisa mencapai 15 meter jaraknya. 15 meter? Iya, betul. Dan dia juga bisa dipilih untuk mengaktifkan AI noise-nya ada atau tidak. Oke. Jadi kalau fitur AI noise itu sendiri adalah dia hanya fokus terhadap suara manusia saja, betul. Oke. Jadi ini bisa banget buat menjadi solusi teman-teman semua yang mau cari jawaban yang sangat simple, all in one room solution. Bisa diekspor V7 series ini. Jadi tadi nih Om, kita kan udah bahas panjang nih tentang si export V7 series ini. Sebenarnya dari MaxHub sendiri, ada gak sih produk lain gitu selain yang si V7 series ini? Oh, ada banyak Bu Jovi. Kebetulan untuk MaxHub sendiri dia fokus memang di room solution ya. Sehingga untuk AFP-nya sendiri pun kita juga punya beberapa jenis. Tadi kita sempat bahas untuk V7 series ini memang untuk corporate purpose ya. Betul. Namun kami juga punya AFP yang berbasiskan untuk education purpose. Dan itu adalah produk yang berbeda dari AFP V7 series. Oke. Nah, selain itu kita juga punya Videotron, baik itu indoor maupun outdoor. Lalu kami juga punya digital signage, yaitu papan informasi berbasis digital yang tentunya berbentuk TV juga ya. Dan untuk digunakan 24 jam per 7. Dan yang terakhir kita juga punya teknologi video conference itu sendiri. Nah, itu kira-kira solusi secara garis besar yang dimiliki oleh MaxHub. Cukup luas ya sebenarnya. Cukup luas. Cukup luas. Betul. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak banget dari Om Giovanni. Thank you banget ya Om udah mau digangguin sama Evori. Sama-sama Bu Jovi. Nanti next time kita kesini lagi, jangan kapok ya. Kita akan terus gangguin MaxHub. Saya pikir-pikir dulu. Enggak ada bercanda Bu Jovi. Oke, nanti datang-datang aja, dan memang kalau memang ada yang tertarik dari sisi pengenalan lebih lanjut mengenai MaxHub, mungkin tadi Bu Jovi udah bilang ya, silahkan datang ke showroom kami dan kami buka dengan pintu yang otomatis terbuka kebetulan. Kita foto dulu boleh nggak Om? Sebelum selesai. Bayar? Enggak, oke, gratis kok. Tenang Oke, aja. mantep.